Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotheosis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Meskipun Losen tidak tahu apakah batu giok kuno ini berguna atau tidak, dan hal yang sama berlaku untuk perawatan medis darurat. Setidaknya dari batu giok kuno ini, Losen dapat merasakan kekuatan kehidupan. Jadi tidak peduli apakah itu berguna bagi Neng Yudi atau tidak. Itu hanya dapat diketahui dengan mencobanya. Bagaimanapun kekuatan hidup Neng Yudi awalnya sangat kuat. Karena angin kehidupan dan kematian, kekuatan hidupnya sekarang hampir mengering. Dan Losen tidak tahu berapa lama sisa kekuatan hidup dapat mempertahankan Neng Yudi. Jika kekuatan hidup di batu giok kuno ini bisa diserap olehnya, itu akan menjadi berita terbaik. Jadi dia membawa pengemis itu ke istana, kemudian Losen mengulurkan tangan ke arah pengemis itu, dan berkata dengan dingin, "Berikan pada saya." Pengemis itu melirik Losen, kemudian berkata, "Jika efektif, maka hadiahnya saya akan memberikan Anda tidak kurang sedikit pun." Losen menjawab dengan ringan. Siapa sangka pengemis itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya hanyalah seorang pejuang alam bawaan. Bahkan jika Anda memberi saya hadiah, saya khawatir saya tidak akan bisa menyimpannya. Dan saya ingin bergabung dengan Yundian atau aliansi bisnis dunia." Losen menatap pengemis itu dengan dingin, kemudian berkata, "Jika berhasil, saya dapat membantu Anda, tetapi Anda tidak punya ruang untuk tawar-menawar." Di dunia pejuang, di mana kita bisa membicarakan perasaan manusia, karena Losen bisa langsung merebut batu giok dari pengemis ini, atau bahkan membunuh seseorang untuk membungkamnya. Dan banyak pejuang yang akan melakukan ini, hanya saja Losen tidak akan melakukan ini. Sebagai seorang pejuang di wilayah tengah, sang pengemis tentu memahami kebenaran ini, karena dia memilih datang untuk mempersembahkan harta karun. Dia pun bersiap untuk bertaruh. Jadi dia mengangguk dan menyerahkan batu giok itu kepada Losen. Namun Losen tidak tahu apakah batu giok kuno ini awalnya begitu hangat atau karena kekuatan kehidupan, atau telah menutupi pengemis. Tapi setelah mengambilnya, tidak ada perasaan dingin seperti batu giok kuno biasa, tetapi membuat Losen terasa hangat. Tapi Losen tidak memikirkannya. Setelah mengambil batu giok kuno, dia berjalan menuju Neng Yudi dan ragu-ragu. Bagaimana kekuatan hidup ini bisa dicurahkan ke Neng Yudi? Melihat keraguan-raguan Losen, pengemis itu berkata, "Nenek moyang saya mengatakan bahwa batu giok kuno ini harus dihancurkan sebelum dapat digunakan, dan kekuatan hidup di dalamnya akan secara otomatis menghilang." Mendengar kata-kata pengemis itu, jantung Losen melonjak sedikit, dan dia melirik ke arah pengemis itu. Kemudian dia mengerti bahwa orang ini tidak bodoh. Dia mungkin tidak membawa semua batu giok kuno bersamanya, jadi Losen ingin tahu apakah itu berguna terlebih dahulu. Memikirkan hal ini, Losen meletakkan batu giok kuno di atas Neng Yudi dan langsung meremas dengan jari-jarinya. Segera retakan muncul di permukaan batu giok kuno, seperti telur pecah. Kemudian jejak cahaya putih susu mulai melarikan diri dari celah itu. Inilah kekuatan kehidupan. Jantung Losen berdetak kencang. Dia tidak tahu bahwa kekuatan kehidupan ini dapat diserap oleh Neng Yudi. Namun kekuatan hidup ini memang sangat aneh. Setelah lolos, dia menuju ke tangan Losen. Melihat ini, Losen sepertinya telah digigit kalajengking dan dengan cepat menarik tangannya. Tapi dia tidak takut, dia akan menyerap kekuatan kehidupan. Setelah Losen melepaskan tangannya, kekuatan hidup melayang di atas Neng Yudi untuk sementara waktu, dan kemudian masuk menuju Neng Yudi di bawah. Berguna. Ketika Losen melihat ini, kelopak matanya sedikit melonjak. Segera setelah itu, Losen merasa aura Neng Yudi tampak lebih kuat. Meski hanya ada jejaknya, Losen melihat harapan besar karena batu giok itu memang berguna
dan benar-benar dapat menambah kekuatan hidup Neng Yudi. Lo Sheng tertegun menatap pengemis itu dan bertanya, "Katakan padaku, berapa banyak batu giok kuno yang Anda miliki?" "Lagi, berapa?" Pengemis itu tampak sedikit gugup. Sekarang dia masih memiliki banyak batu giok kuno, tepatnya masih ada 7 yang tersisa. Adapun nama keluarga pengemis ini adalah Li, dan nama pemberian orang tuanya adalah Li Hitai. Keluarga Li-nya juga merupakan keluarga kelas 3 pada awalnya, tetapi keluarga pejuang pada akhirnya akan menurun. Sebelumnya keluarga Li-nya masih berada di keluarga kelas 3, namun menurun 100 tahun yang lalu, kemudian terus menurun menjadi lebih buruk dari generasi ke generasi. Ketika sampai pada generasinya, keluarga itu telah runtuh. Namun, 7 batu giok kuno ini masih dilestarikan hingga hari ini dan merupakan harta paling berharga dari keluarga Li-nya. Sebelumnya, Aliansi Bisnis Dunia mengumumkan kepada dunia dan Li Hitai mendengar tentang situasi penguasa Yundian. Dan dalam pengumuman tersebut, penguasa Yundian membutuhkan vitalitasnya. Jadi Li Hitai ingin mencoba peruntungannya. Lagi pula, menurut catatan leluhur keluarganya, batu giok kuno itu memang mengandung kekuatan kehidupan. Dan tampaknya batu giok itu berhasil. Namun Li Hitai bukanlah orang bodoh. Jika dia mengambil semuanya sekaligus, dia tidak punya pilihan selain dirampok oleh Aliansi Bisnis Dunia. Jadi sebelum memasuki kota Tiangi, dia menemukan beberapa tempat dan mengubur 7 batu giok kuno yang tersisa di 7 tempat. Namun Li Hitai tidak berharap Lo Sheng melihat rencananya secara sekilas, jadi dia tampak sedikit panik saat ini. Melihat keraguan-raguan Li Hitai, Lo Sheng semakin yakin dan dia berkata dengan tegas, "Berapa banyak batu giok kuno yang tersisa dan di mana mereka?" Saya... Li Hitai awalnya ingin Lo Sheng bersumpah dengan hati seni bela dirinya dan berjanji bahwa setelah dia mengeluarkan 7 batu giok kuno, Lo Sheng harus memenuhi janjinya. Namun, di bawah suara keras Lo Sheng, lidahnya mau tidak mau gemetaran dan tidak bisa berbicara. Sekarang Lo Sheng bahkan lebih cemas. Apa yang saya janjikan pasti akan terpenuhi. Di masa depan, Anda akan menjadi anggota Yundian saya. Bahkan Yundian juga akan melindungi Anda dan tidak akan ada perubahan. Lo Sheng tidak ingin berdebat dengan orang ini. Yang paling dia pedulikan adalah berapa banyak batu giok kuno yang masih dimiliki orang ini. 7. Dan 7 batu giok kuno, saya menguburnya di luar kota Tiangi. Li Hitai berkata cepat. 7? Mata Lo Sheng menunjukkan kekecewaan, karena jumlahnya terlalu kecil. Bagaimanapun hanya ada sedikit kekuatan hidup di batu giok kuno ini, dan 7 di antaranya tidak banyak, yang tidak dapat menutupi kekuatan hidup yang hilang dari Neng Yudi. Namun Lo Sheng secara alami akan meminta sebanyak yang dia mau. Dia meraih batu Li Hitai dengan satu tangan dan berkata dengan dingin, "Bawa saya ke sana." Hanya perlu sebatang dupa untuk membawa pria ini dan terbang keluar dari kota Tiangi. Di bawah bimbingan Li Hitai, Lo Sheng dengan cepat menggali 7 batu giok kuno satu persatu. Dan kemudian membawa Li Hitai kembali ke istana Tianchen. Kemudian Lo Sheng menghancurkan batu giok kuno satu persatu. Kemudian jejak kekuatan hidup mengalir ke dalam tubuh Neng Yudi. Lo Sheng memandang Neng Yudi dengan gugup karena kekuatan hidup ini terlalu sedikit. Jadi bisakah Neng Yudi bangun? Setelah menunggu lama, masih belum ada gerakan dari Neng Yudi. Masih terbaring tak bergerak seperti anak kecil yang sedang tidur. Lo Sheng berdiri di sana untuk waktu yang lama, kemudian menghela nafas pelan. Terlalu sedikit. Mendengar perkataan Lo Sheng, Li Hitai tiba-tiba menjadi gugup. Dia juga tahu bahwa batu giok kunonya tidak efektif, jadi dia bertanya, "Apakah Anda akan memenuhi janji Anda?" Aliansi Bisnis Dunia akan membayar Anda 1000 batu esensi sejati berkualitas tinggi. Lo Sheng berkata dengan ringan, "Tetapi benda milik Anda ini tidak membangunkan Xiodi.
Jadi senjata suci tingkat rendah tidak dapat diberikan pada Anda. Setelah Lo Seng selesai berbicara, dan wajah Li Hite langsung menunjukkan kegembiraan, karena 1000 batu esensi sejati berkualitas tinggi, bahkan di masa kejayaan keluarga Li, tidak dapat bisa mendapatkannya dengan mudah. Karena ini adalah jumlah yang sangat besar untuk keluarga kelas 3 manapun. Kecuali untuk keluarga kelas 3 di Yundian dan aliansi bisnis dunia. Kota keluarga bangsawan kelas 3 lainnya tidak punya banyak uang sebesar itu. Dengan jumlah batu esensi sejati kelas atas ini cukup untuk menjadikannya pemula di antara para pejuang. Jadi bagaimana mungkin dia tidak senang? Bagaimanapun Li Hite hanya prajurit alam bawaan, jadi mana berani meminta senjata suci tingkat rendah? Bahkan jika benda itu diberikan kepadanya, itu hanya akan membawa bencana baginya. Jadi sejak awal, Li Hite datang ke sini hanya untuk mendapatkan 1000 batu esensi sejati berkualitas tinggi. Tapi, Anda harus memberitahu saya, dari mana batu giok kuno ini berasal? Lo Seng menatap Li Hite dan bertanya. Karena ini adalah pertanyaan yang paling dikhawatirkan Lo Seng selama periode waktu ini. Lo Seng telah melihat banyak harta langka di Wilayah Tengah. Tetapi ini adalah pertama kalinya Lo Seng melihat batu giok kuno yang mengandung kekuatan kehidupan. Jika dia bisa mendapatkan petunjuk dari Li Hite, Lo Seng akan menemukannya. Tidak peduli dimanapun batu giok ini berada. Katakan pada saya. Lo Seng menatap ke pihak lain. Beri saya petunjuk. 1000 batu esensi sejati berkualitas tinggi adalah milik Anda, dan Anda juga akan menjadi murid elit di Yundian. Sekarang, Sekte Dewa Jahat dan Sekte Suling telah dihancurkan di Wilayah Tengah. Selain aliansi bisnis dunia, Yundian adalah sekte terbesar di Wilayah Tengah. Bahkan ketika Yundian hanyalah kekuatan kelas 4, para pejuang di Wilayah Tengah berbondong-bondong ke sana. Terlebih lagi sekarang, pemuda ini adalah prajurit alam bawaan dengan bakat biasa-biasa saja. Dia tidak memiliki harapan untuk memasuki istana awan dalam kehidupan ini. Tapi sekarang, ini adalah kesempatannya untuk mengubah takdirnya. Jadi bagaimana Li Hite bisa menyembunyikannya? Li Hite mengangguk cepat, kemudian berkata, "Ini batu giok kuno, ini ditinggalkan oleh nenek moyang saya." Pria di depannya berbicara tanpa petunjuk yang membuat Lo Seng juga tidak sabar. Jadi, saya tidak tahu dari mana batu giok kuno ini berasal. Li Hite menambahkan. Mendengar ini wajah Lo Seng tiba-tiba menunjukkan niat membunuh. Menatap Li Hite dan berkata dengan dingin, "Apakah Anda bercanda?" Selimuti oleh niat membunuh Lo Seng, Li Hite tercengang. Wajahnya menjadi pucat, kakinya melunak, dan dia berlutut di tanah. "Saya tidak berani, biarkan saya menyelesaikan apa yang ingin saya katakan dulu." "Oke, cepat katakan." Lo Seng menatapnya dengan dingin. "Batu giok kuno ini memang ditinggalkan oleh nenek moyang saya, tetapi keluarga Mosili saya telah menyelamatkan seseorang 700 tahun yang lalu. Dan orang itu adalah orang kuat dari 4 kerajaan dewa utama." Li Hite berkata dengan cepat. "Keluarga Li kami mampu berkembang berkat anugerah orang kuat dari kerajaan Tuhan ini. Meski nenek moyang keluarga tidak menjelaskan asal-usul batu giok kuno ini, ada dugaan kecil bahwa batu giok kuno ini seharusnya ditinggalkan oleh orang kuat dari kerajaan dewa." "Dari kerajaan dewa?" Alis Lo Seng tiba-tiba terangkat. Tebakan Li Hite sebenarnya memiliki dasar tertentu. Giok kuno ini mengandung kekuatan magis kehidupan, tetapi belum pernah terdengar di Wilayah Tengah. Jika batu giok kuno ini berasal dari Wilayah Tengah, saya khawatir batu itu sudah ditemukan sejak lama dengan kemampuan Wilayah Tengah. Tidak peduli apa, sekarang Lo Seng akhirnya menemukan petunjuk. Kekuatan kehidupan di batu giok kuno ini jauh dari cukup untuk membangunkan Neng Yudi. Jadi Lo Seng harus pergi ke kerajaan dewa. Setelah Lo Seng sedang berpikir dengan hati-hati, dia melihat Li Hite menatapnya dengan penuh semangat. Dia secara alami tahu apa yang dipikirkan orang ini dan dia berkata kepada Li Hite, "Ikutlah dengan saya." Li Hite sangat gembira dan segera mengikuti Lo Seng.
Kemudian keduanya langsung menuju aliansi bisnis dunia. Dalam aliansi bisnis, suasananya masih sedikit kusuk. Meskipun Lo Sheng memberikan jaminan bahwa dia bisa berurusan dengan orang-orang kuat dari alam laut dewa dari kerajaan Dayu. Si Kevin dan lainnya masih mempersiapkan masalah ini. Hanya saja, meskipun para tetua dari aliansi bisnis dunia sudah melakukan perencanaan, namun mereka belum bisa memikirkan cara yang memadai untuk menghadapinya. Bagaimanapun, wilayah tengah dan 4 kerajaan dewa utama bukanlah benua pada tingkat yang sama-sama sekali. Sejauh ini, wilayah tengah belum melahirkan tanah sucinya sendiri, dan 4 kerajaan dewa besar memiliki sejarah warisan yang panjang. Bahkan jumlah orang kuat di alam laut ilahi tidak dapat dihitung. Jadi itu seharusnya lebih baik dari benua naga laut Cuisi yang berada di alam hidup dan mati, hampir menghancurkan aliansi bisnis dunia dan Yundian. Lo Sheng harus membalikkan keadaan, tapi bagaimana dia bisa berbicara tentang orang kuat di alam laut ilahi? Dalam hal ini, perbedaan besar terjadi di dalam aliansi bisnis dunia, namun si Kevin cenderung mempercayai Lo Sheng. Meskipun kepercayaan semacam ini agak buta, si Kevin percaya bahwa sejak Lo Sheng setuju, dia secara alami memiliki tindakan balasan sendiri. Tapi Yan Xiusan, Mo Hesan, dan beberapa tetua lainnya tidak mau menaruh harapan mereka pada Lo Sheng, karena Yan Yuesan percaya bahwa tujuan kerajaan Dayu tampaknya bukan wilayah tengah, tetapi Lo Sheng. Karena apa yang dikatakan proyeksi dari anak kecil hari itu jelas, dia sepertinya tahu bahwa ada rencana besar yang tersembunyi pada tubuh Lo Sheng. Rahasia inilah yang menarik orang-orang kuat kerajaan Dayu ke wilayah tengah. Jika tidak, selama bertahun-tahun 4 kerajaan dewa utama tidak akan menunjukkan minat pada wilayah tengah. Karena Lo Sheng yang menyebabkan masalah, jadi aliansi bisnis dunia mereka tidak perlu berbagi tanggung jawab dengan Lo Sheng. Sekarang tidak dapat dikatakan bahwa Yan Yuesan dan yang lainnya sedang menyeberangi sungai dan menghancurkan jembatan. Setiap orang memiliki naluri untuk mencari keuntungan dan menghindari kerugian. Kali ini Lo Sheng membunuh Cuisi yang memang merupakan bantuan besar bagi aliansi pedagang dunia. Tetapi masalah ini tidaklah sama, karena mereka merasa ketika mereka tidak dapat mengalahkan lawan yang kuat itu, mereka pasti akan memilih cara untuk menghindarinya. Tepat ketika ada banyak pertengkaran, seseorang di ruang konferensi mengumumkan, Lo Sheng ingin menemui Anda. Si Kevin mengangguk dan berkata berulang kali, tolong cepat datang. Lo Sheng membawa Li Hitai ke ruang pertemuan. Si Kevin sedikit terkejut saat melihat pengemis di belakang Lo Sheng. Saudara Lo Sheng, ini... Sekarang, kekuatan Lo Sheng tidak lebih lemah dari siapapun di wilayah tengah, dan kekuatan ketiga pemimpin aliansi dan Lo Sheng juga setara satu sama lain. 1000 batu esensi sejati kualitas terbaik. Uang ini milik aliansi bisnis dunia Anda. Lo Sheng tersenyum ringan. Mendengar ini, ketiga pria gemuk itu langsung terkejut. 1000 batu esensi sejati kelas atas ini adalah hadiah karena membantu Neng Yudi menyembuhkan. Dengan kata-kata Lo Sheng, mungkinkah Neng Yudi dirawat olehnya? Si Kevin bertanya sambil melirik Li Hitai yang tidak menarik di belakang Lo Sheng. Dalam beberapa hari terakhir, aliansi bisnis dunia selain berencana melawan kerajaan Dayu, hal terpenting adalah membantu Lo Sheng mengidentifikasi orang-orang aneh. Karena kemunculan orang-orang aneh yang tidak henti dan semua lapisan masyarakat, meskipun sebagian besar dari orang-orang ini adalah penipu. Untuk menyelamatkan Neng Yudi, sekecil apapun harapannya, dia tidak akan melepaskannya. Bagaimanapun, ada banyak pejuang di aliansi bisnis dunia, tetapi hanya ada beberapa ratus orang dengan visi seperti ini, dan banyak tetua juga sangat sibuk. Tanpa diduga, mereka gagal menemukan cara untuk mengobati Neng Yudi, tetapi Lo Sheng menemukannya sendiri. Lo Sheng menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Iya, tapi itu juga tidak benar." Saudara Lo Sheng, apa maksud Anda? Yan Yuesan bertanya dengan cepat.
Melihat kebingungan semua orang, Loseng menjelaskan masalah persembahan batu giok kuno oleh Li Hitai yang memecahkan keraguan semua orang. Dalam hal ini, Saudara Loseng, apakah Anda berencana pergi ke kerajaan dewa? Si Kevin menebak apa yang dipikirkan Loseng. Iya, Loseng mengangguk tanpa ragu. Setelah berurusan dengan orang-orang itu, saya akan pergi ke kerajaan dewa untuk mencari batu giok kuno semacam ini. Singkirkan orang-orang itu. Mendengar apa yang dikatakan Loseng, mata semua orang berbinar, namun Loseng memiliki nada yang besar. Bagaimana bisa begitu mudah menghadapi kekuatan besar alam laut dewa dari kerajaan Dayu? Meskipun Loseng tidak pernah mengecewakan mereka, tapi mengapa Loseng begitu percaya diri? Pada saat ini, semua orang memandang Loseng dengan bingung. Pada saat ini, Yan Yuesan adalah orang yang gampang marah dan dia tidak bisa menahannya lagi. Saudara Loseng, tidak peduli apa yang bisa Anda lakukan, bisakah Anda memberitahu kami dulu? Iya, kami memang penasaran, mungkinkah Saudara Loseng benar-benar memiliki kekuatan untuk mengalahkan orang kuat alam laut dewa? Mohesan, yang selalu sedikit bicara, juga bertanya. Si Kevin tersenyum tipis. Faktanya, masuk akal jika kedua saudara laki-lakinya bertanya. Tidak peduli seberapa besar dan kuatnya kartu truf Loseng, dia tidak akan pernah menjadi lawan dari orang kuat di alam laut dewa. Jadi perkataan Loseng seperti misteri yang tidak dapat dipecahkan oleh siapapun karena ini juga terkait dengan hidup dan mati setiap orang. Jika Loseng tetap diam, itu akan menjadi terlalu tidak masuk akal. Loseng tersenyum tipis tetapi tidak lagi berpura-pura dan berkata langsung, "Ini sangat sederhana. Saya benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk melawan orang kuat di alam laut dewa. Tetapi karena kerajaan Dayu akan mengirimkan orang kuat di alam laut dewa, maka saya juga bisa menggunakan orang kuat di alam laut dewa untuk melawannya." Apa? Wajah semua orang di aula pertemuan tiba-tiba berubah. Orang yang kuat di alam laut dewa? Kapan wilayah tengah memiliki orang yang begitu kuat? Saudara Loseng, apakah ini lelucon? Seorang tetua dari aliansi bisnis dunia menggelengkan kepalanya dan berkata, dia sama sekali tidak mempercayai kata-kata Loseng. Saya tidak bercanda, kata Loseng dengan tenang. Mendengar itu, semua orang saling memandang, tetapi mereka masih merasa logika Loseng salah sepenuhnya. Tapi Yan Yuesan adalah orang pertama yang bertanya. Karena saudara Loseng mendapat bantuan dari orang kuat di alam laut dewa, tapi ketika Anda menghadapi Cuisi, dia tidak terlihat dimanapun. Dalam pertarungan dengan sekte dewa jahat, Loseng hampir mati di tangan Cuisi, dan Neng Yudi masih belum bangun karena Cuisi. Mata Loseng berkilat dan dia berkata dengan keras, "Karena Cuisi adalah orang yang harus saya bunuh. Untuk menstabilkan hati seni bela diri saya, jadi Cuisi harus dibunuh oleh saya secara pribadi. Dan ini adalah ujian saya, dan ini juga merupakan langkah pertama saya untuk menuju seluruh dunia." Kata-kata Loseng sangat keras, kemudian keagungan yang tak terlihat muncul, dan ini adalah semangat mendominasi Loseng. Namun sikap mendominasinya sangat berbeda dengan Cuisi. Sikap mendominasi Cuisi sangat arogan, dia tidak akan berargumentasi dengannya sama sekali, dan akan menghancurkan semua ketidakpuasan. Tapi sikap dominan Loseng sangat serius. Tapi siapa yang menyangka Loseng akan memilih melawan Cuisi demi menstabilkan aspirasi seni bela dirinya. Jelas ada pilihan yang lebih baik, tetapi dia harus mempertaruhkan hidupnya sendiri untuk memilih jalan yang paling sulit. Semua orang terdiam untuk waktu yang lama. Setelah beberapa saat, si Kevin bertanya dengan tenang. Kalau begitu, saya ingin tahu di mana master besar di alam laut dewa yang Anda sebutkan. Pada saat ini, mata semua orang menatap Loseng. Apa yang dikatakan si Kevin juga merupakan masalah yang paling dikhawatirkan semua orang. Karena Loseng mengatakan bahwa dia bisa mendapat bantuan dari orang kuat di alam laut ilahi. Lalu, di mana mereka?
Meskipun beberapa pertapa di wilayah tengah yang belum pernah dengan sekte manapun, tapi aliansi bisnis dunia juga tahu banyak tentang beberapa informasi dari para pertapa tersebut. Bahkan ada 2 atau 3 orang kuat di alam hidup dan mati. Tetapi orang-orang kuat ini adalah tidak diketahui keberadaannya, dan sama sekali tidak ada orang yang kuat di alam laut dewa. Lalu, kemana Loseng bisa pergi sehingga Master Alam Laut Dewa datang? Pemimpin sih, secara alami saya akan memberi Anda jawabannya setelah 7 hari. Jadi mohon tunggu dengan sabar, kata Loseng dengan tangan diterkepal. Si Kevin mengangguk karena dialah yang paling percaya pada Loseng. Belum lagi, Loseng sama sekali tidak punya alasan untuk berbohong. Karena itu, tidak akan ada gunanya baginya. Apalagi orang-orang kuat di kerajaan Dayu masih menargetkan Loseng. Adapun orang lain masih ada rasa tidak percaya di hati mereka. Tetapi itu hanya 7 hari. Dan itu akan segera datang dan kemudian kata-kata Loseng akan terbukti benar atau salah. Li Hita mengetahui Loseng, dia awalnya datang untuk menerima hadiah. Namun setelah mengikuti Loseng, dia mendengar mereka mendiskusikan hal-hal seperti master besar alam laut dewa. Dia tiba-tiba menjadi sedikit pusing. Hanya saja di dalam aula pertemuan ini terdapat ruangan yang penuh dengan orang-orang kuat di alam kesengsaraan Void. Sedangkan dia adalah prajurit alam bawaan kecil yang akan gemetar saat menghadapi siapapun. Jadi bagaimana dia bisa menyela? Melihat semua orang telah selesai mendiskusikan masalah tersebut, dia berbisik. Itu upah Anda. Si Kevin memandang Li Hita dengan dingin dan kemudian memerintahkan seorang pengamat untuk membawa Li Hita turun untuk mengumpulkan batu esensi sejati berkualitas tinggi. Saat ini, Li Hita tidak berani bertanya lagi pada Loseng tentang bergabung dengan Yundian, tetapi dia sedikit pintar dan dapat memahami banyak hal. Karena Loseng telah setuju, dia mendapatkan 1000 batu esensi sejati berkualitas tinggi dan pergi ke Yundian. Jika nama Loseng dilaporkan, maka Yundian pasti tidak akan menolaknya. Setelah Loseng kembali ke istana Tianchen, Loseng memanggil Sun, dan Sun telah bersembunyi di dalam tubuh Loseng. Dia secara alami memahami apa yang dimaksud Loseng dengan memanggilnya keluar. Ketika dia meninggalkan benua naga laut, Liu Yu menghubungkan catatan transmisi dengan patung Raja Sun. Namun karena jiwa Sun terlalu lemah, dia tidak bisa berkomunikasi langsung dengan tanah suci klan Yoye melalui patung raja seperti raja lainnya. Namun dengan jimat transmisi khusus dan patung raja, hal itu bisa dilakukan. Setelah Loseng membakar catatan transmisi, Sun juga menutup matanya. Bulu mata halusnya sedikit bergetar dan dengan cepat memasuki kondisi tertentu. Ratusan ribu mil jauhnya, di seberang lautan tak berujung, benua naga laut di tanah suci Tianyu. Orang-orang klan Yoye di tanah suci Tianyu setiap hari memuja patung raja tertinggi, dan ini adalah hal yang sangat diperlukan dalam hidup mereka. Bagi mereka, patung raja ibarat totem spiritual. Pada saat ini, Liu Yu memimpin anggota klan Yoye untuk berlutut di depan patung raja dengan wajah penuh kesalehan. Upacara pemujaan ini akan berlangsung selama 3 batang dupa dan tidak akan terputus selama sehari. Saat mereka beribadah hari ini, sebuah catatan transmisi tiba-tiba terbakar dari patung raja ketiga, dan itu adalah patung yang bertugas membunuh, dan kemudian suara berat Sun terdengar samar. Liu Yu, kata Sun ringan. Meskipun di hadapan Loseng, Sun terlihat sangat pintar dan lincah, namun saat menghadapi klan Yoye, Sun adalah eksistensi tertinggi. Tepat ketika mendengar suara Sun, semua anggota klan Yoye terkejut dengan kegembiraan di wajah mereka. Raja! Liu Yu berlutut dengan satu kaki dan berteriak dengan ekspresi sedikit bersemangat. Saya membutuhkan Anda, kata Sun dengan tenang. Baik Raja, Liu Yu akan pergi hari ini. Liu Yu tidak memiliki keraguan atau bahkan pemikiran apapun di kepalanya, karena semua anggota klan Yoye akan mematuhi Raja klan Yoye tanpa syarat. Sun berkata dengan dingin, jika Anda pergi,
apa yang akan terjadi dengan tanah suci Tianyu? Dan apa yang akan terjadi dengan tanah suci hati ungu? Jelas situasi di benua naga laut tidak stabil seperti yang dibayangkan. Jika Liu Yu meninggalkan benua naga laut, tanah suci iblis kembar mungkin siap bergerak. Karena itu adalah waktu terbaik bagi mereka untuk melakukan serangan balik. Namun klan Joye menganggap mengabdi kepada raja sebagai kehormatan tertinggi. Sebagai perbandingan, tanah suci mereka sendiri tidak menduduki peringkat pertama. Dan Sun secara alami tahu apa yang dipikirkan Liu Yu. Jadi dia berkata dengan tenang, "Anda tidak perlu datang. Liu Yu, kamu harus menjaga tanah suci Tianyu dan tanah suci hati ungu. Masing-masing dari kalian dapat mengirimkan beberapa orang di Laut Dewa yang kuat untuk datang." Mendengar itu, ada sedikit kekecewaan di mata Liu Yu. Tapi itu perintah raja. Jadi bagaimana mungkin dia tidak menaatinya? Dan Liu Yu hanya bisa menyetujui. Segera Sun memberitahu yang lain bagaimana cara datang ke kota Tiangi setelah melewati susunan teleportasi. Setelah komunisi selesai, Liu Yu tiba-tiba berdiri, membelakangi 3 patung raja menatap ke arah anggota klan Joye dan kemudian berkata dengan ringan, "Siapa yang bersedia pergi ke wilayah tengah melalui susunan teleportasi untuk melayani raja kita?" Jelas melayani Sun adalah kehormatan tertinggi bagi Liu Yu. Dan semua anggota klan Yuye lainnya juga sama. "Liu Yu, saya bersedia mengambil tindakan." Orang yang berbicara adalah orang kuat lainnya di alam laut dewa dari klan Yoye. "Saya juga," kata wanita lain berbaju hitam. "Liu Yu, beri saya kesempatan." Jelas ada orang-orang terkuat di alam laut dewa di tanah suci Tianyu. Di antara banyak tempat suci di benua naga laut, misalnya di tanah suci hati ungu ras manusia, hanya ada 3 orang kuat di alam laut dewa. Sedangkan di tanah suci Tianyu ada 7, dan Liu Yu adalah orang kuat teratas di antara kekuatan alam laut dewa. Sekarang Liu Yu telah membuka mulutnya, jadi semua master besar alam laut dewa bersedia untuk pergi. Selama 6 master besar alam laut dewa, ada juga banyak orang kuat di alam hidup dan mati yang juga pergi bersama. Dan para master di alam hidup dan mati ini adalah master terbaik. Jika dibandingkan yang ada di wilayah tengah, jumlah mereka lebih banyak di benua naga laut. Liu Yu berpikir sejenak. Sun hanya menolak membiarkan Liu Yu meninggalkan tanah suci Tianyu, tetapi tidak ada batasan jumlah orang. Karena orang suci perang di tanah suci ini bersedia pergi. Dia tidak punya alasan untuk menghentikan mereka. Jadi Liu Yu mengangguk. "Selain Anda, ada juga master dari tanah suci hati ungu yang pergi bersama." Jelas efisiensi tanah suci sangat tinggi. Dan hampir hanya dalam 1 hari, tim besar berbaris menuju pedang rumput elang. Mengenai perubahan di tanah suci Tianyu dan tanah suci hati ungu, tanah suci iblis ganda secara alami menerima berita tersebut. Namun dengan Liu Yu yang bertanggung jawab, tanah suci iblis ganda tidak berani bertindak gegabah. Namun jika Liu Yu yang pergi, sulit untuk mengatakannya. Meskipun tanah suci iblis ganda tidak dapat melawan orang suci perang yang menerobos menara dosa, dia dapat menyerang tanah suci secara langsung. Dan monster iblis tua itu tidak takut. Jadi ini juga alasan mengapa Sun menolak Liu Yu. 3 hari kemudian, badai luar angkasa besar tiba-tiba meledak di atas lautan bintang yang ganas. Di sebelah timur wilayah tengah, kemudian susunan teleportasi besar muncul di langit. Badai luar angkasa yang begitu besar, yang dapat menghancurkan prajurit biasa menjadi berkeping-keping muncul. Namun tim yang berdiri dari ratusan orang muncul dalam badai luar angkasa ini. Bahkan orang-orang ini sepertinya mengabaikan badai luar angkasa dan hampir keluar darinya. Kemudian tim yang terdiri dari ratusan orang ini dipimpin oleh 9 orang kuat di alam laut ilahi. Dan sisanya adalah pejuang di tingkat sains. "Ini wilayah tengah. Apakah ini kampung halaman Loseng?" Si Tuhotian melihat ke bawah ke garis pantai benua di jauhan, merasakan sedikit desahan di dalam hatinya. Sebelum Loseng datang ke benua naga laut,
ras manusia di Tanah Suci Hati Ungu selalu seperti anak yatim piatu. Tak disangka benua tempat Frozen berada sepenuhnya didominasi oleh umat manusia. Keluar! Orang kuat dari alam laut ilahi dari klan Joye melirik dengan acuh tak acuh, tapi dia tidak memiliki emosi yang sama dengan hati si Tuhotian. Satu-satunya kekuatan pendorong untuk klan Joye mereka. Tidak ada yang lain, hanyalah karena Sun adalah raja mereka. Jadi ratusan prajurit ini bergegas ke depan. Master Sekte, sesuatu yang buruk akan terjadi. Jeritan tiba-tiba datang dari Sekte Yulong yang terletak di bagian paling timur wilayah tengah. Mengapa Anda panik? Wajah pemimpin Sekte Shio dari Sekte Naga Ikan menjadi gelap, namun dia berteriak dengan tegas kepada orang yang mengeluarkan suara tersebut. Hal yang paling penting bagi kita untuk berlatih seni bela diri adalah karakter kita. Jadi menjadi sangat panik seharusnya tidak akan pernah terjadi. Karena itu mengarah pada hal-hal besar. Master Sekte Shio ini dapat dianggap sebagai manusia. Sekte Dewa Jahat telah menghancurkan separuh wilayah tengah sehingga banyak kekuatan tingkat ketiga dihancurkan. Namun Sekte Naga Ikan berhasil bertahan tanpa banyak kerugian. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.